Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna dengan NIM 2021-14339, kelas 1J, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan. Subtema 1, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. 2, pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. 3, pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Subtema yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Karena keluarga merupakan awal terjadinya interaksi antara orang tua dan anak, sehingga pendidikan yang pertama dilakukan adalah di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga banyak berperan dalam mengembangkan pendidikan. Bimbingan dan arahan yang diberikan oleh orang tua akan mempengaruhi tahap perkembangan anaknya. Anak harus diberikan kebebasan dalam berkembang sesuai dengan tahap perkembangan yang dilaluinya. Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satu organisasi terkecil di dalam masyarakat. Peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik yang diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka dari itu, kedua sistem sosial ini sangat mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik berdasarkan nilai atau kaidah yang berlaku, maka masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Sebagaimana salah satu wujud sekolah sebagai bagian dari masyarakat, maka terbentuklah sekolah masyarakat atau community school. Sekolah ini bersifat life-centered, yang menjadi pokok pelajaran adalah kebutuhan manusia, masalah-masalah dan proses-proses sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai laboratorium di mana anak belajar, menyelidiki, dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan. Menurut Oknum, fungsi keluarga itu adalah sebagai berikut: fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan atau penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status, dan fungsi agama. Baik, subtema yang kedua yaitu tentang pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya produk serta kualitas dari produk sekolah itu sendiri. Semakin luas sebaran produk sekolah di tengah-tengah masyarakat, tentu produk sekolah tersebut membawa pengaruh positif yang berarti bagi perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Sekolah dapat disebut sebagai lembaga investasi manusiawi. Investasi jenis ini sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Rendahnya kualitas faktor manusia di setiap masyarakat akan berpengaruh terhadap prestasi yang bisa dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat. 2. Membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. 3. Mencetak warga masyarakat. 4. Melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Adapun gambaran hubungan rasional di antara keduanya: A. Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan di masyarakat yang membawa konsekuensi dan konseptual serta teknis yang
persesuaian antar fungsi pendidikan yang diperankan sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan tujuan pendidikan yang rasional dan ideal. Maka sekolah memerlukan mekanisme informasi timbal balik dan rasional, objektif dan realitas dengan masyarakat. B. Suasana pendidikan yang ditangani lembaga sekolah ditentukan kejelasan formulasi kontrak antara sekolah dan dengan masyarakat. Diperlukan pendekatan komprehensif atau luas dan lengkap di dalam perkembangan program dan kurikulum untuk masing-masing jenis dan jenjang sekolahan. Baik, subtema yang ketiga yaitu pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam artinya, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan. Medan kehidupan masyarakat yang majemuk, plural, suku agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Anak-anak dengan karakteristik yang suka meniru mudah sekali untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai orang tua, seharusnya bisa menempatkan anak pada lingkungan yang baik, agar anak juga terbawa pengaruh-pengaruh baik. Karena pada dasarnya, anak-anak mudah terpengaruh pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Ketika bersekolah, terkadang dia terpengaruh pada hal-hal negatif yang ada pada teman-temannya. Begitu pula ketika ia berada di lingkungan masyarakat. Lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif tentu akan berpengaruh pada perkembangan anak tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pola pikir dan tingkah laku anak akan terbentuk seiring dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, peran orang tua harus sangat teliti pada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya terbebas dan tidak terkontrol. Orang tua bukan hanya mencari nafkah saja, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk anaknya. Karena pendidikan anak pertama berada di lingkungan keluarga. Orang tua dapat mengawasi bagaimana perkembangan anaknya ketika di rumah, melihat dengan siapa saja anak bermain di lingkungannya, dan bagaimana situasi masyarakat yang mengelilingi anak tersebut. Dengan begitu, maka anak-anak akan terkontrol perkembangannya, baik di lingkungan keluarga maupun ketika ada di lingkungan masyarakat. Itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.